Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunita, program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pemerintahan Pusat, kelas 4 SD. Nah, oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya. Ya, hadir semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan pusat. Nah, oke, pemerintahan pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, serta lembaga yudikatif dan BPK. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat 3, bahwa yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah yang pertama yaitu politik luar negeri, yang kedua yaitu pertahanan dan keamanan, yang ketiga yaitu justisi, yang keempat yaitu moneter dan fiskal keamanan, dan yang terakhir yaitu agama. Sementara itu, di luar urusan itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana urusan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan pusat. Era reformasi merupakan masa perbaikan tatanan kehidupan berbangsa menuju perbaikan. Segala hal yang menyangkut kehidupan bernegara mengalami perubahan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Begitu pula dengan struktur pemerintahan yang ada di pemerintahan pusat. Ya, jadi Ibu Guru akan memberikan contoh gambaran struktur pemerintahan pusat. Nah, dia seperti ini gambaran struktur pemerintahan pusat. Oke. Berdasarkan struktur dari Kelembagaan Negara Indonesia, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan menjadi 4. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden bersama para menteri. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif, dipegang oleh Dewan Perwakilan atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disingkat dengan DPD. Yang ketiga yaitu eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya kita akan melangkah materi yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden bersama dengan para menteri
yang biasa disebut sebagai pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu lembaga eksaminatif. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK merupakan badan yang bebas dan mandiri. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan peresmiannya dilakukan oleh Presiden. Untuk masa jabatannya yaitu 5 tahun. Adapun Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan inspeksi antara lain bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Kekuasaan hikmah ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kedamaian. Oke. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Jadi anak-anak sudah bisa dipahami semua? Ya, kalau sudah bisa dipahami, maka kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu Guru akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 bagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan legislatif. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Jadi besok kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Yang mana tugasnya yaitu jelaskan tentang lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.